accountability. And I'm asking for the same, starting with you. And as I said a year ago, you need to resign immediately. Do you believe that the president is mentally stable enough to be the commander-in-chief? 6 tentara tewas. Bukan karena kalah teknologi, tapi karena tidak dilindungi. Di Kongres, fakta itu meledak dan langsung menghantam jantung Pentagon. Menteri Pertahanan disudutkan. Mengapa pasukan dikirim ke lokasi yang disebut tak bisa dipertahankan? Mengapa tidak ada sistem anti-drone? Bahkan perlindungan dasar. Tapi itu baru awal. Dalam sidang yang sama, muncul pertanyaan yang lebih mengerikan. Apakah Presiden Amerika masih cukup stabil untuk memimpin perang ini? Dan yang paling berbahaya, apakah militer bisa dipakai untuk kepentingan politik dalam negeri? Ini bukan sekadar sidang. Ini sinyal retaknya kekuatan terbesar dunia dari dalam. While they are in harm's way, their commander-in-chief is posting these unhinged posts. Sidang itu tidak terasa seperti forum pengawasan biasa. Atmosfernya lebih mirip ruang interogasi, di mana fakta dan kepentingan politik saling bertabrakan tanpa jeda. Menteri Pertahanan berusaha mempertahankan narasi resmi, sementara anggota Kongres membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kesaksian langsung dari prajurit yang selamat. Di antara keduanya, terlihat jurang yang tidak bisa lagi ditutup dengan bahasa diplomasi. Semua bermula dari satu keputusan, menempatkan pasukan di lokasi yang sudah diketahui berada dalam jangkauan serangan Iran. Ini bukan kegagalan intelijen, risiko sudah diidentifikasi, bahkan disebut sebagai posisi yang tidak dapat dipertahankan dari serangan udara. Permintaan perlindungan tambahan juga sudah diajukan dari lapangan. Namun keputusan tetap berjalan, pasukan tetap dikirim. Ketika serangan drone terjadi, dampaknya langsung terasa. Bukan hanya karena teknologi musuh, tetapi karena tidak adanya perlindungan yang memadai. Disinilah konflik mulai meledak. Dari Pentagon, serangan itu digambarkan sebagai insiden terbatas. So let's be clear, no counter-drone capabilities, no counter-rocket systems, no counter-mortar or counter-artillery. Seolah sistem pertahanan bekerja dan hanya satu celah yang dimanfaatkan. Tetapi dari para prajurit yang selamat, muncul gambaran yang jauh lebih keras. Tidak ada sistem anti-drone, tidak ada perlindungan efektif, bahkan tidak ada standar dasar pertahanan yang seharusnya tersedia. Perbedaan ini bukan sekadar soal sudut pandang. I mean, I would put it in the none category. From a drone defense capability, none. Ini menunjukkan adanya jarak antara keputusan di atas dan realitas di bawah. Ketika anggota Kongres memaksa jawaban sederhana, benar atau salah, yang muncul justru penghindaran. Is that true or false? True or false? Sure. Did you send them there or not? We took proactive I'll measures. take that. Dan setiap kali jawaban dialihkan, tekanan semakin besar. Bukan hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi untuk mempertanggungjawabkan mengapa itu bisa terjadi. Sidang pun berubah arah. Dari evaluasi teknis menjadi tuntutan akuntabilitas. Pertanyaan yang diajukan tidak lagi bersifat prosedural, tetapi menyentuh inti kepemimpinan. Jika risiko sudah diketahui, jika permintaan perlindungan sudah diabaikan, maka ini bukan kecelakaan. Ini keputusan. Dan setiap keputusan dalam perang selalu memiliki konsekuensi. Ketegangan memuncak ketika kritik berubah menjadi serangan langsung terhadap legitimasi kepemimpinan. Seruan agar Menteri Pertahanan mundur bukan sekadar ekspresi kemarahan, tetapi sinyal bahwa kepercayaan mulai runtuh ketika prajurit di lapangan dan pejabat di atas tidak lagi berbagi realitas yang sama. Rantai komando menjadi rapuh. Namun sidang ini tidak berhenti pada kegagalan di medan tempur. Ia bergerak ke wilayah yang lebih sensitif. Stabilitas kepemimpinan nasional. Pertanyaan tentang kondisi mental presiden muncul di ruang yang biasanya menghindari isu semacam itu. Bukan sebagai retorika, tetapi sebagai refleksi dari kekhawatiran nyata yang dirasakan oleh keluarga militer. From so many military families concerned about the president's mental fitness and whether he's fit to serve as our commander-in-chief given that he's sending their loved ones into harm's way. Pernyataan-pernyataan ekstrem yang muncul sebelumnya menjadi latar belakang, ancaman kehancuran total, bahasa yang tidak terkendali, dan nada yang semakin agresif memicu pertanyaan sederhana namun berbahaya.
Apakah keputusan perang masih didorong oleh strategi atau mulai dipengaruhi oleh emosi? Respons yang diberikan tidak menjawab inti persoalan. Alih-alih klarifikasi, yang muncul adalah pembelaan dan pengalihan. Dalam politik, ini mungkin strategi yang umum. Tetapi dalam konteks militer, ketidakjelasan seperti ini menciptakan risiko karena di balik setiap perintah ada nyawa yang dipertaruhkan. Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perang tidak bergerak ke arah yang menentukan. Operasi militer meluas ke berbagai titik, tetapi tanpa hasil yang jelas. Jalur strategis tetap terganggu, dan keseimbangan kekuatan tidak berubah secara signifikan. Ini menciptakan situasi stagnasi. Konflik berjalan, biaya meningkat, tetapi kemenangan tidak mendekat. Dampaknya mulai terasa di dalam negeri. Harga energi naik, biaya hidup meningkat, dan tekanan ekonomi menjadi nyata bagi masyarakat. Perang yang sebelumnya terasa jauh, kini masuk ke kehidupan sehari-hari. Dan ketika publik mulai merasakan beban langsung, dukungan terhadap perang tidak lagi stabil. Di tengah tekanan itu, muncul satu pertanyaan yang paling mengkhawatirkan. Bukan tentang Iran, tetapi tentang Amerika sendiri. Apakah militer akan tetap berada di luar politik domestik, atau justru akan ditarik masuk ke dalamnya? Pertanyaan ini tidak muncul tanpa alasan. Ada riwayat, ada pernyataan sebelumnya, dan ada kekhawatiran bahwa batas antara keamanan dan kekuasaan bisa bergeser. Ketika ditanya secara langsung, apakah militer akan digunakan dalam konteks pemilu? Jawaban yang diberikan terdengar aman, tetapi tidak tegas. Menyatakan tidak akan melakukan hal ilegal, tidak menjawab apakah akan menolak perintah jika tekanan datang dari atas. Disinilah ketidakpastian menjadi masalah. Dalam sistem militer, kejelasan bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi fondasi stabilitas. Ketika jawaban menjadi ambigu, ruang untuk interpretasi terbuka. Jika seluruh dinamika ini dilihat sebagai satu kesatuan, maka yang muncul bukan sekadar krisis tunggal. Ada kegagalan dalam perlindungan pasukan, ada pertanyaan terhadap kualitas kepemimpinan, dan ada kekhawatiran tentang arah sistem itu sendiri. Ketiganya saling terhubung. Kegagalan di lapangan merusak kepercayaan terhadap keputusan di atas. Ketidakjelasan kepemimpinan memperbesar risiko kesalahan berikutnya. Dan tekanan politik domestik menambah beban pada setiap keputusan yang diambil. Dalam kondisi seperti ini, masalah tidak lagi bersifat terpisah, tetapi menjadi satu rangkaian tekanan yang terus meningkat. Apa yang terlihat dalam sidang itu sebenarnya adalah tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya tentang perang yang sulit dimenangkan, tetapi tentang sistem yang sedang diuji dari berbagai arah sekaligus. Ketika narasi resmi tidak lagi sejalan dengan realitas, ketika pertanyaan mendasar tidak dijawab secara langsung, dan ketika batas antara militer dan politik mulai kabur, maka stabilitas tidak bisa lagi dianggap pasti. Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militernya, tetapi oleh kepercayaan yang menopangnya. Kepercayaan antara prajurit dan komando, antara pemerintah dan publik, serta antara kekuasaan dan prinsip yang membatasinya. Ketika kepercayaan itu mulai retak, kekuatan sebesar apapun akan menghadapi risiko yang sama. Dan itulah yang mulai terlihat. Bukan kehancuran yang tiba-tiba, tetapi retakan yang perlahan melebar. Retakan yang jika diabaikan bisa berubah menjadi krisis yang jauh lebih besar dari sekadar satu perang di luar negeri.